وشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وصاحب المقام الحبيب حسين الإدرس وشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري وشيخ مربي روحي أستاذ حافظ وكي حجي عبد الرحمن بن كي حجي عبد الله ومن بنى هذا المسجد ومن صلى في هذا المسجد ومن دفن في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم لاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 7. Kita ulang sedikit dari Minas Sirati ya. Kemarin belum selesai itu. Berapa baris itu? 2 baris ya. 2 baris dari bawah bacaannya Minas Sirati wal Mizan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Minas Sirati wal Mizani والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. Masih melanjutkan mengenai kajian bagian ilmu tauhid, di mana Tuan Musannif ini kitab mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah beliau bawa, wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala.
Namun berbeda-beda keadaan kita. Kenapa bisa berbeda-beda? Berbeda-beda keadaan kita ketika kita melewati as-sirat itu sesuai dengan perbedaan-perbedaan di antara kita semuanya ketika kita al-i'rad an muharramatillah, berpaling daripada apa yang Allah Ta'ala haramkan. Kalau kita banyak berpalingnya dari apa yang telah Allah Ta'ala haramkan, insya Allah bakal cepat dan juga bakal selamat kita lewat. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua terbilang orang yang bakal diberikan kemudahan. Ya. Karena di situ nggak sedikit yang jatuh. Bahkan kalau kita baca dalamnya ini, "Tsumma yamurruna 'ala as-sirati bi'a'malihim." Kemudian mereka bakal melewati yang namanya as-sirat dengan amal-amal mereka. Jadi tergantung amal perbuatan mereka dulu di dunia. Faminhum man yamurru mithlal barqi. Ada di antara makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melewati as-sirat itu mithlal barqi, seperti kilat cepatnya. Jadi cepatnya itu ketika melewati seperti kilat, gak lama-lama cepat. Wa minhum may yamurru mithla rih. Ada juga di antara manusia yang lainnya ketika melewati as-sirat itu mithla rih, seperti angin berhembus. Kayak angin berhembus sampai dan kira-kira kita yang mana nih? Oh, yang seperti kilat tapi yang seperti angin. Dan dia penting mas selamat dan kita. Ya, pokoknya kita yang cepat tapi selamat. Ya. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, "Wa minhum man yamurru mithlat tayr." Ada juga di antara mereka yang melewati as-sirat itu seperti at-tayr, seperti burung. Burung yang terbang di udara. Lewatin itu, pergerakan itu, kecepatannya itu seperti burung. Jadi enggak semuanya sama. Enggak ala haddin sawa. Semuanya beda-beda. Kita sama orang tua kita sama teman kita beda. Enggak sama. Wa minhum man yamurru mithla ajwadil khail. Ada lagi yang melewati as-sirat itu seperti kuda yang tangkas. Kayak berjalannya kuda yang tangkas. Jalan lari kuda cepat. Wa minhum man yamurru ka'ajwadil ibil. Di antara mereka juga ada yang melewati as-sirat seperti onta yang tangkas. Kayak larinya onta, kayak gimana itu larinya onta? Ada yang seperti itu. Wa minhum man yamurru li'adwir rajuli hatta inna akhirahum rajulun yamurru ala mawdi'i ba'amai qadamai. Ada juga yang lewat seperti larinya seorang laki-laki. Ada yang lewat ini ketika melewati as-sirat kayak orang lari aja gitu biasa. Kayak orang lari. Hatta inna akhirahum rajulun yamurru ala mawdi'i ibhamai qadamaihi. Sampai-sampai ada yang terakhir dari mereka itu seseorang yang jalannya
ketika melewati as-sirat dengan apa? Ibhamain qadamain. Dengan ibhamain qadamain, dengan kedua jempol kakinya. Jadi lewat jalannya pakai jempol kaki. Yang ini tuh jari-jari yang ini nggak berfungsi kakinya, tapi oleh jalan pakai ini, pakai jempol kaki jalan. Yang ini jari-jari yang kaki yang ini, jadi itu nggak berfungsi, cuma ini doang. Jalan itu. Kayak kita jalan berjipek ya, tapi kita bersandaran kepada apa? Jempol doang. Jadi bagaimana keadaan orang yang seperti itu? Fa yatakaffa'u bihi as-siratu ay fayaqlibu. Maka ketika dilewatin sama dia dengan jalan seperti itu, dengan menggunakan dia punya jempol kakinya, ia takaffa, akhirnya itu jembatan goyang. Kayak kita kalau di sini jembatan apa ya, kalau kita lewat goyang. Nah, kayak gitu kan. Nah, mungkin kalau di dunia kan lebar dia, kita bisa pegangan, ada pegangan kita kalau di dunia. Tapi kalau di sana nggak bisa pegang, tipis. Nanti bakal digambarkan seperti apa tipisnya. Ketika dia jalan ke goyang, akhirnya apa? Terbalik ke bawah, jatuh. Nah, di bawahnya itu apa? Di bawahnya itu adalah api neraka. Oh, jadi kalau kita jatuh situ aja tuh, berarti sampai juga kita jatuh ke neraka. Allahumma shalli wa sallim. Selamatkan kita ya Allah. Apa itu as-sirat? Was-siratu haddun muslikun. Yang namanya sirat itu adalah haddun muslikun. Dia itu bentuknya apa? Tajam dan juga licin. Haddun, tajam. Bahkan dikatakan kalau rusak seperti pisau cukur. Tajamnya seperti apa? Pisau buat cukur. Muslimun, licin. Allah, licin. Jadi artinya kita jalan tuh licin. Udah tajam, licin. Seperti apa? Kahadis saif, seperti tajamnya dikatakan di sini kahadis saif, seperti tajamnya pedang. Antum gambarin dalam otak. Biar kita jadi bergegas untuk melaksanakan kitab perintah Allah. Apakah cukup sampai di situ? Dia hanya sekedar tajam dan licin saja, nggak ada hambatan-hambatan. Nggak cukup sampai di sini. Alaihi hasakun kahasakil qatadi. Alaihi hasakun, di atasnya itu duri-duri. Di atasnya apa? Udah tajam, udah licin, di atasnya duri-duri tadi. Kahasakil qatadi, seperti duri pohon yang biasanya itu untuk makanan otak. Otak itu makan otak. Wa ala hafaihi malaikatun. Di dua tepinya kanan kiri malaikatun, itu malaikat berdiri di sini. Ma'ahum kalalib min narin. Bersama mereka para malaikat yang ada di dua tepi tadi, kalalib min narin, kaitan-kaitan atau besi-besi yang bengkok untuk mengorek bara api. Jadi kalalib itu apa? Besi yang dipergunakan buat mengorek bara api itu namanya kalalib bahasa Arab. Jadi di tangan para malaikat itu terbuat dari apa? Min narin, terbuat dari api. Ada yang dicongkel malaikat. Nah, itu kita pernah kagak tercongkel.
Yakhtifuna bihan nas. Para malaikat yang berdiri di dua tepi itu yang memegang kalalin itu apa? Yakhtifuna bihan nas. Mereka mengkail manusia yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk terkail. Ada yang disangkut, malaikat nyangkut di kail, jatuh. Fabidhum baina barin najid. Tapi ada di antara mereka yang lewat, najid, tapi juga ada yang selamat. Ada yang selamat. Wa min baini maqdusin najid. Ada di antara yang terkait juga oleh malaikat tadi, ada juga yang selamat. Ada yang selamat. Wa min baini maqdusin finnar. Dan di antara yang terdorong dengan sangat kerasnya finnar, pada akhirnya dia jatuh ke dalam api neraka. Kedorong jatuh ke dalam api neraka. Wal malaikatu yaqulun. Ketika itu para malaikat mengatakan, Rabbi sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Tapi dalam naskah yang lain dikatakan bukan malaikat tapi apa? Al-anbiya. Jadi wal anbiya yaqulun, para malaikat mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah mereka, ya Allah selamatkanlah mereka. Itu doa para malaikat. Makanya ketika datang di yaumil qiyamah itu, ketika mereka berdiri itu di sirat itu, mereka yang datang ke situ itu yabkun, semuanya nangis. Idza kana yaumul qiyamah ya'ti qaumun, apabila telah tiba hari kiamat, ya'ti qaumun, orang-orang semuanya pada kumpul lagi di situ. Fayakifuna 'ala sirat, mereka berdiri di hadapan sirat. Kata baginda Rasul, yaqul, mereka menangis ketika mereka berada di hadapan sirat. Lantas ketika mereka menangis, ada yang berbicara, ada yang mengatakan kepada mereka, juzu 'ala sirat. Kalian jangan hanya sekedar menangis, tapi segeralah kalian untuk melewati sirat. Jadi ketika kita pengen lewat, nangis dulu. Kira-kira bisa apa enggak bisa lewat? Kira-kira selamat apa enggak bisa lewat? Mikirin, sampai nangis mereka. Mikirin. Jadi hatinya udah takut jatuh doang itu. Tapi kata ada yang mengatakan, kata malaikat, juzu 'ala sirat, kalian lewat buruan, lewat sini. Ketika para malaikat mengatakan demikian, itu orang-orang yang berkumpul di hadapan sirat itu, nakhafu minan nar. Aduh, kami ini takut. Nakhafu minan nar, kami takut jatuh ke dalam api neraka. Yang kami lihat itu di bawahnya itu adalah api yang berkobar-kobar. Kami takut enggak selamat. Takut apa? Takut tak selamatkan. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam pun berkata, malaikat Jibril alaihissalam ngomong, kaifa kuntum tamurruna 'alal bahri. Manusia, kaifa kuntum tamurruna 'alal bahri. Itu kata malaikat Jibril, ketika kalian masih ada di alam dunia, ketika kalian melewati, menyeberang lautan samudra yang begitu luas di dunia, itu kalian pakai apa lewatnya? Ditanya sama malaikat Jibril, ketika kalian ingin nyebrang sana ke Kalimantan umpamanya, ke Sumatera umpamanya, ke luar negeri lewat lautan kita, kalian menggunakan apa?
Lantas mereka mengatakan fayaquluna bis-sukur. Kami ketika di dunia, kalau kami ingin menyeberang, kami menggunakan kapal laut. Bis-sukur menggunakan kapal. Kita ingin ke Bali, kita ke Kalimantan, Surabaya, ke Bali, Sumatera, naik kapal laut. Akhirnya bagaimana nih? Fayu'ta bimasajidakan yusalluna fiha kas-sufuni. Maka nanti didatangkan bimasajidakan yusalluna fiha. Didatangkan itu masjid-masjid yang dulu mereka pernah sholat di masjid tersebut. Didatangkan kas-sufuni seperti kapal laut. Ya kita nih, kita sering berjamaah di sini, berjamaah di masjid adat ini, ada yang berjamaah di musola yang lain, di masjid yang lain. Itu nanti didatangkan tempat kita sholat seperti masjid ini, tapi kasuni seperti kapal. Akhirnya bagaimana? Fayarkabuna. Maka mereka semua masuk ke dalam rombongan, masuk ke dalam sufun, wa yamurruna 'ala sirati, mereka melewati jembatan itu dengan menggunakan sufun, dengan menggunakan kapal laut. Nah, kapal laut ini bagaimana? Modal kita, kalau kita pengen punya, ya dulu sholat dulu di masjid berjamaah di mushola. Insya Allah jadi saksi begini. Ya. Maka Allah Ta'ala rubah dengan kuasanya Allah Ta'ala kasufuni seperti kapal laut. Yang nanti kita akan masuk dalam bahtera ini, akan melewati asyirat bersama-sama dalam keadaan selamat. Makanya beruntung kita, alhamdulillah. Kita kenal majelis ta'lim, kita kenal salat berjamaah, kita kenal musalla, kita kenal masjid. Kita siarkan masjid ini, kita siarkan tempat-tempat pengajian, kita siarkan tempat-tempat salat berjamaah. Insya Allah itu akan menjadi bahtera kita, kendaraan kita yang kita akan melewati asyirat dengan menggunakan kendaraan tersebut. Yakin gantung kira-kira ini? Insya Allah kita mudah-mudahan selamat. Yakin? Karena jarak tempuhnya yang namanya asyirat itu kan kemarin yang sudah saya katakan 3.000 tahun. 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun mendatang. Alfun su'ud, wa alfun hubud, wa alfun istiwa. Jadi yang namanya syirat gak lurus saja. Itu naik, menurun, mendatang. Itu gambaran. Tapi malaikat Jibril bakal nanya di sini. Di syirat itu malaikat Jibril bakal nanya, malaikat Mikail bakal nanya. Malaikat Jibril ada di depan jembatan, sedangkan malaikat Mikail ada di tengah jembatan. Ngapain keduanya ditanyain? Yang dapat yas'alan nasa an umrihim, dikatakan itu malaikat Jibril, malaikat Mikail bakal bertanya kepada orang-orang yang lewat situ mengenai umur mereka. An umrihim fi ma afnau. Manusia, kau habiskan kemana kau punya umur ketika kau masih diberikan panjang umur siapa? Ditanya sama malaikat Jibril, ditanya sama malaikat Mikail. Wa an syababihim fi ma afnau. Ditanya mengenai masa muda kau. Kau ini manusia, mana kau habiskan masa mudamu dulu? Disoal kita di sini. Wa an ilmihim madza amilu bihi, mengenai ilmu yang sudah kita dapat, mengenai ilmu yang sudah kita pelajari, madza amilu bihi, apa yang mereka sudah amalkan. Kira-kira kau amalkan atau tidak? Bakal ditanya di sini. Nah itu asyirat yang memang datangnya itu benar. Semuanya bakal melewati di sini. Dari orang yang pertama
sampai yang terakhir itu akan melewati itu as-sirat. Al-awwaluna wal akhiruna hatta al-kuffar. Sampai orang-orang kafir juga bakal lewat. Kemudian wal mizan. Wal mizan yang perlu kita imani juga adalah yang memang benar adanya dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai kabar berita mizan ini yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mizan itu? Walahu lisanun wa kaffatani. Mizan itu memiliki jarum timbangan. Jadi ada jarumnya, ada jarum timbangan. Wa kaffatani, dan memiliki dua piringan. Yang biasa buat timbang itu kan ada piringan itu ya. Itu pun sama, ada piringannya. Seperti apa besarnya itu dua piringan timbangan tadi, mizan tadi? Wasifatuhu fil 'izami mithlu tibaqis samawati wal ardi. Sifatnya, gambarannya piringan tadi, mizan tadi, mizan itu adalah dalam besarnya itu seperti langit dan bumi. Kayak langit dan bumi misalnya itu. Kira kita cuma segimana kecilnya. Tapi enggak. Seperti apa? Mithlu tibaqis samawati wal ardh, seperti lapisan langit dan juga bumi. Tuzanu fihi al-a'mal, ditimbang pada mizan tadi adalah amal-amal kita. Jadi bukan yang ditimbang bukan orangnya, bukan. Ya orang ditimbang di situ semuanya itu enggak. Jadi amalnya yang ditimbang. Apakah bisa? Biqudratillah ta'ala. Itu dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya enggak ada yang mustahil. Semuanya pasti bisa. Ditimbang amal kita ke dalam piringan ini. Wadajju yawma idzin mathaqilud dur wal khardal tahqiqan litamamil adl. Ada yang nanti yang namanya dodge. Dodge itu alat yang dipergunakan untuk menimbang. Jadi kira-kira pas apa kagak untuk menyempurnakan keadilan. Ya, benar-benar sempurna, benar-benar adil di situ. Kalau kita di dunia kita beli barang, kita beli buah ditimbang, ternyata kadang-kadang kurang. Tapi di sana timbangannya litamamil adli, benar-benar pas, adil. Nggak ada yang namanya istilah zalim. Tutrahu fihi sahaibul hasanati, diletakkan di atas mizan tadi sahaibul hasanati, yaitu lembaran-lembaran kebaikan. Fi suratin hasanatin, dalam bentuk yang begitu indah. Fi hiffatin nur, pada piringan yang terbuat dari cahaya. Jadi kalau yang kebaikan terbuat dari cahaya. Fayathqula bihal mizan ala qadri darajatiha, maka menjadi beratlah dengan kebaikan tadi timbangan itu sesuai dengan kadar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang jalan surga ini beratan ini, beratan timbangan kebaikan ini. Kalau berat berarti begini, kalau ringan ini naik beratnya ini. Yang ini berat, yang ini naik. Ini timbangan kebaikan, ini timbangan keburukan. Bakal turun ini yang berat ini. Gitu. Ya. Bifadlillah ta'ala. Bisa beratnya timbangan kita ketika kita ditimbang itu semata-mata dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah. Wa tutrahu sahanifus sayyiati fi kifati zulmati. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada kebaikan, ada kejelekan.
Sedangkan yang kejelekan itu bagaimana? Diletakkan kejelekan-kejelekan kita, amal-amal jelek kita, lembaran kejelekan-kejelekan kita itu fi kifati zulmati, dipilihkan cuman dia enggak bercahaya, zulmah, gelap. Gelap enggak kelihatan. Kalau yang sebelah kanan ini bercahaya timbangan. Tapi dikarenakan ini tempat dosa, tempat kejelekan, tempat keburukan, gelap. Yakhifu bihal mizan. Nah, andai kata yang berat ini adalah keburukan, yang berat keburukan, maka yang ini, yang sebelah kanan yang kebaikan bakal apa? Bakal naik. Yang berat ini yang ini, maka akan menjadi ringan timbangan namanya itu. Yang ini kebaikan ringan. Kalau yang berat yang kanan kebaikan, maka yang ringan apa? Nah, yang naik yang ini, yang ringan ini. Nah, itu bagaimana? Andai kata beratan keburukannya itu adalah bi'adlillahi ta'ala, semata-mata karena keadilan Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala zalim. Ya. Kita berarti masuk surga dengan rahmat Allah, dengan fadl min Allah. Ada yang masuk neraka, jangan dikatakan Allah Ta'ala zalim. Ada orang yang masuk ke neraka dengan apa? Bi'adlillah, dengan keadilan siapa? Keadilan Allah. Ya, kita punya ayam, namanya kita punya ayam. Yang satu di ayam kerjaannya telur, yang satu di ayam kerjaannya suka dia buang kotorannya di tempat tidur kita. Kita punya ayam, yang satu mau bayar telur, yang satu kerjaannya ini ayam apa? Berakit tempat tidur kita mulu. Dan sekarang yang mau saya potong ini, saya punya 2 ayam. Yang mau saya potong ini ternyata yang suka telur mulu nih. Ini kira-kira saya zalim apa enggak? Zalim kan? Kan saya yang punya ini. Saya punya 2 ayam. Yang satu telur mulu kan bagus, berarti kan telur mulu kan. Yang satu kerjaannya suka berakin tempat tidur dulu. Tempat tidur saya habis diberakin sama dia ayam. Satu saat yang saya potong yang suka telur ini. Mestinya yang dipotong yang mana? Yang mana yang dipotong? Yang berakin kan begitu. Tapi yang saya potong ini yang suka telur dulu. Kira-kira saya zalim apa enggak? Enggak zalim, orang punya saya. Mau dikatakan kan saya yang punya. Zalim enggak saya? Enggak zalim, orang saya yang punya. Nah, tapi kalau kita mau pikir-pikir pakai logika kan biasanya yang kita mau potong yang ini kan. Lu biar aku lu saya itu gue potong juga, lu kan begitu. Tapi karena saya yang punya sendiri, yang saya potong yang ini. Yang potong kan buat kita makan. Mau diapain dulu? Yang potong kita sisa. Kan kita makan. Zalim apa enggak saya? Enggak zalim, karena siapa yang punya? Saya punya. Begitu juga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Allah Ta'ala masukin ke neraka, bukan berarti Allah zalim. Dengan keadilan Allah kita katakan itu semua. Orang rajin ibadahnya, tapi kan kita nggak tahu, mungkin ada penyakit hati. Dia rajin sedekahnya, tapi kita nggak tahu, mungkin dia karena riya. Ya. Ada orang yang ibadah sedang-sedang aja, umpamanya, ini sih umpamanya, gitu. Yang ini yang Allah masukin surga, yang ini Allah Ta'ala masukin neraka. Zalim tak Allah? Dikatakan kalau kita masuk surga semata-mata dengan karunia Allah atau rahmat Allah, yang ini kita masukkan ke neraka dengan semata-mata dengan apa? Keadilan Allah. Jangan kita katakan itu zalim. Ya dulu ada orang ibadahnya selama berapa tahun? Khamsami'ah hasanah, 500 tahun ibadah. Ya. Ketika datang di yaumil qiyamah kata Allah Ta'ala, ya abdi udkhulil jannata bi rahmati. Hambaku masuklah
Saya udah lama ibadah di 500 tahun. Bagaimana dengan amal ibadah saya? Lantas Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk orang itu dihisab. Ala nikmatil basar, dengan nikmat sebelah mata. Kata Allah Ta'ala melalui malaikat, malaikat, coba kau timbang-timbang itu nikmat sebelah mata. Ternyata nikmat sebelah mata itu lebih besar dibandingkan dengan apa ibadah yang 500 tahun dikerjakan. Itu baru nikmat sebelah mata doang, belum nikmat yang lain kita. Belum nikmat kuping kita bisa dengar, belum nikmat tangan kita, belum nikmat apa? Hidung kita bisa napas kita. Belum nikmat-nikmat yang lain itu, baru nikmat itu aja itu bisa mengalahkan seluruh ibadah yang 500 tahun pernah dia kerjakan. Akhirnya sama Allah Ta'ala diperintahkan masuk ke dalam neraka. Ya udah kalau begitu masukin neraka aja, karena nggak ada lawannya, nggak ada bandingnya ketika diukur dengan nikmat sebelah mata. Ibadahnya nggak ada bandingannya dengan nikmat sebelah mata. Ketika dibilang begitu sama Allah Ta'ala, ya udah masuk neraka aja. Akhirnya itu orang bilang, adkhilnil jannata bi rahmatika. Ya Allah, biarkan kalau begitu masukkan saya ke dalam surga dengan sebab rahmat. Jadi jangan kita ngandelin amal kita. Nah, jadi masuk surga ini kita dengan apa? Dengan karunia atau dengan rahmat. Ada orang yang masuk ke dalam neraka, maka dengan apa? Dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup sampai sekian. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan wal ardi, masalah telaga, yaitu telaga Kafar. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Amin. Bismillah.